Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dengan NIM 220104030157. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian komprehensif ilmu dakwah, yang mana dosen pengujinya yaitu Ibu yang saya hormati, Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Di sini saya akan membahas tentang ilmu dakwah yang saya bagi 5, yaitu pengertian dakwah, hukum dakwah, implementasi dakwah, unsur-unsur dakwah, dan unsur-unsur manajemen dakwah. Masuk yang pertama, yaitu pengertian dakwah. Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, mengajak, menyeru, atau mengundang. Dengan demikian, dakwah dapat dipahami sebagai aktivitas mengajak atau menyeru manusia menuju kebaikan dan jalan yang diridai oleh Allah. Adapun secara terminologi menurut para ahli, menurut Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan dakwah adalah mendorong manusia berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Amrullah Ahmad, dakwah adalah aktualisasi iman yang diwujudkan dalam suatu sistem kegiatan manusia untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual maupun sosial dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam seluruh segi kehidupan. Dakwah adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengajak, memotivasi, dan menyuruh manusia kepada kebaikan serta mengikuti petunjuk yang benar. Dakwah juga mencakup perintah untuk melakukan perbuatan ma'ruf, kebaikan, dan mencegah kemungkaran atau keburukan, dengan harapan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dakwah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti lisan, tulisan, maupun tindakan dengan tujuan membimbing umat menuju kehidupan yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Yang kedua, hukum dakwah. Hukum dakwah dalam Islam tergantung pada situasi dan kondisi, serta siapa yang melaksanakannya secara umum. Hukum dakwah terbagi menjadi beberapa kategori. 1. Fardu ain, wajib bagi setiap individu muslim dalam kapasitasnya masing-masing, terutama dalam lingkup keluarga dan lingkungan terdekat, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilahum billati min ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman shalli an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. 2. Fardu kifayah, wajib bagi sebagian umat Islam, dan jika sudah ada yang melaksanakannya, kewajiban itu gugur dari yang lain. Ini berlaku bagi ulama, dai, atau mereka yang memiliki ilmu dan kemampuan berdakwah, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadis berdakwah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa tanda kebaikan dan kasih sayang Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah memberinya pemahaman yang benar dan mendalam tentang agama, yang tidak hanya diketahui, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menuntut dan mengamalkan ilmu agama merupakan jalan menuju ke kebaikan dunia dan akhirat. Implementasi dakwah. Adapun implementasi dakwah atau kegiatan dakwah yang saya lakukan di kehidupan sehari-hari, di antaranya mengingatkan keluarga saya atau teman saya untuk melakukan sholat 5 waktu. Saya juga mengajarkan adik saya mengaji dengan ilmu tajwid yang pernah saya pelajari saat saya masih di pondok. Saya juga melarang teman saya ketika mereka melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah yang pertama yaitu dai atau subjek dakwah, yaitu orang yang menyampaikan dakwah. Seorang dai harus berilmu, berakhlak mulia, dan mampu memahami kondisi mad'u. Yang kedua mad'u atau objek dakwah, yaitu orang atau kelompok yang menjadi sasaran dakwah. Pemahaman terhadap kondisi mad'u penting agar pesan dakwah disampaikan secara tepat dan tepat sasaran. Yang ketiga madah dakwah atau materi dakwah, yaitu isi atau pesan dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak. Yang keempat thorikah, metode dakwah merupakan cara penyampaian dakwah baik melalui lisan, tulisan maupun keteladanan dengan tetap berpedoman pada prinsip hikmah dan mau'izah hasanah. Yang kelima wasilah atau media dakwah adalah sarana yang digunakan mulai dari mimbar, masjid, hingga media digital seperti media sosial, podcast, dan video dakwah. Yang keenam asar dakwah atau hasil dakwah, yakni dampak positif yang ditimbulkan baik berupa perubahan perilaku, peningkatan keimanan, maupun tumbuhnya kesadaran beragama dalam masyarakat. Yang terakhir yang kita bahas yaitu unsur-unsur manajemen dakwah. Yang pertama tahtih, perencanaan dakwah adalah proses merencanakan kegiatan dakwah secara matang, meliputi menentukan tujuan dakwah, menetapkan sasaran dakwah, menyiapkan materi, metode, media, waktu, dan tempat dakwah, serta memperkirakan hambatan dan solusi. Yang kedua tanzim atau pengorganisasian dakwah adalah mengatur dan mengelompokkan seluruh unsur yang dibutuhkan agar dakwah dapat berjalan, meliputi pembagian tugas, struktur organisasi dakwah, koordinasi antar pelaksana, dan pengaturan sumber daya manusia, dana, dan sarana. Yang ketiga taujih, penggerakan atau pelaksanaan dakwah adalah menggerakkan, memimpin, dan membimbing seluruh pelaksana dakwah agar mau dan mampu menjalankan tugasnya, meliputi memberikan arahan dan instruksi, memotivasi tim dakwah, menjaga semangat dan kualitas pelaksanaan, serta mengambil keputusan saat pelaksanaan. Yang terakhir yaitu riqabah, pengawasan dakwah adalah kegiatan mengontrol dan mengevaluasi proses dakwah, meliputi memantau pelaksanaan apakah sesuai rencana, menilai hasil dakwah, hasil dampak atau pencapaian, menemukan kekurangan dan memperbaiki, serta memberikan laporan dan tindak lanjut. Mungkin itu saja yang akan saya
sampaikan. Terima kasih.